Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast SMP Saki Berbagi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Inge Angelia. Beliau adalah salah satu fasilitator hebat yang diperuntukkan untuk kabupaten kita 50 kota. Selamat pagi Bu Inge. Selamat pagi, Pak Ad. Tentu di awal Bu Inge bisa cerita-cerita sedikit kenapa kok bisa sampai jadi fasilitator gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ad. Izin menyampaikan bahwa dulu pada saat kami terpilih menjadi fasilitator sekolah penggerak, Ya. yaitu pada tahun 2021, 2022, itu dimulai dengan seleksi tingkat nasional yang dilakukan oleh waktu itu dari kementerian. Yaitu pada saat pertama itu di bawah P4TK. Iya, ya. Ya, jadi pertama sekali kami, melakukan seleksi itu ada 3 seleksi, satu seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi, wawancara, yang ketiga itu ada seleksi simulasi pendampingan. Iya. Ya, 3 kali seleksi dan akhirnya terpilihlah kami menjadi fasilitator sekolah penggerak untuk angkatan 2. Ya. Tuh mungkin ceritanya, Pak. Jadi, kita kan juga sekolah penggerak nih Bu Inge. Mhm, Jadi dari beberapa fasilitator yang mendampingi, mhm. ada dari basic itu beda-beda gitu. Iya, Bahkan, ada yang dari kesehatan juga S1-nya. Kalau Bu Inge ngajarnya di kesehatan ya, di iya, dosen gitu. Tapi basic tetap, pendidikan. pendidikan. Jadi, di program rekrut fasilitator itu memang kayak gitu ya, pokoknya orang profesional Iya, kemudian direkrut, boleh disebarkan ke sekolah-sekolah gitu. heeh. Jadi untuk fasilitator itu dulu ada skemanya, ada akademisi, ada praktisi, dan ada pengawas. Oke. Jadi itu pilihannya kalau kami kemarin itu masuk di jalur akademisi. Ya. Akademisi ini kalau nggak salah waktu itu akademisi minimalnya itu dengan latar belakang pendidikan S2. Cuman Oh, S2-nya di sini tidak ada batasannya apakah harus pendidikan atau tidak. iya, Tapi kebanyakan yang mengikuti pada saat itu S2 dengan latar belakang pendidikan. iya. Jadi artinya memang ada kompetisi yang cukup ketat Heeh, ya untuk iya, bisa jadi mhm, fasilitator. mhm. Baik Bu Inge, menyangkut dengan sekolah penggerak, tentu Bu Inge bisa ceritakan, kira-kira kenapa Kemendikbud itu membuat program sekolah penggerak itu? Apa Oke, bedanya dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada? Apa bedanya dengan sekolah adiwiyata? Kalau dulu ada sekolah heeh. adiwiyata ya, sekolah apa namanya dulu itu yang sifatnya, lebih menonjol Sekolah dari sekolah lain sekolah begitu. model, Sekolah model, sekolah percobaan, percobaan, ya. Kira-kira apa itu, oke. Perbedaannya alasannya alasannya. kenapa harus sekolah penggerak gitu? Oke, pada intinya kalau sekolah penggerak ini merupakan sekolah yang pertama dijadikan sebagai, model atau contoh dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Wah, berat tanggung jawabnya itu ya? Iya, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sekolah penggerak itu berbeda dengan guru penggerak, Iya, iya. berbeda karena kenapa? Karena yang di sekolah penggerak ini yang digerakkan itu ekosistem sekolah. Oh, iya, iya. Jadi makanya yang ikut seleksi sekolah penggerak itu adalah kepala sekolah. Mmm, Kepala sekolah yang mana di situ bagaimana terjadinya nanti perubahan dari satuan pendidikan tersebut. iya, Ekosistemnya bergerak, mulai dari muridnya, tenaga kependidikannya, gurunya, kepala sekolahnya, semuanya termasuk sampai ke, eee, penjaga sekolah, iya, iya. sampai ke nanti, satpamnya itu juga harus bergerak. Jadi memang, fokusnya pertama sekali sekolah penggerak itu bagaimana kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka, terutama dalam merubah ekosistem satuan pendidikan tersebut. Iya, iya. Mhm. Jadi, kalau saya Bu Inge pernah menjadi guru penggerak ya, Heeh, ikut pendidikan guru iya, penggerak, kalau sekarang sudah heeh, guru penggerak gitu ya. mhm, Memang ada, miskonsepsi dan, kesalahan persepsi mungkin ya iya, di tengah masyarakat. Pokoknya setiap guru penggerak tahu dengan kurikulum Merdeka, tahu heeh, dengan secara detail gitu, padahal, materi di kegiatan guru penggerak itu nggak ada itu. iya, Nah, jadi itu mungkin yang perlu sama-sama kita luruskan Bu Inge ya. oke, Kemudian, sekolah penggerak ini
muara akhirnya itu kemana? Oke. Sekolah penggerak ini nanti muara akhirnya itu sesuai dengan, apa, dengan, eee, profil pelajar Pancasila ya, sebagai fokus dari implementasi kurikulum Merdeka itu kan menciptakan bagaimana kita bisa menciptakan pelajar-pelajar Indonesia nantinya Iya, yang memiliki profil-profil pelajar Pancasila tersebut dan mereka selama proses pembelajaran itu mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna, iya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi acuan dari kurikulum Merdeka ini. Yang iya, mana dulu kan, filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah lama digunakan oleh negara lain, tapi nah, kita sekarang di Indonesia di kurikulum mereka menggunakan itu, di iya, mana acuan dari kurikulum itu adalah peserta didik. iya, iya, Jadi acuannya makanya sekarang kan yang ada itu KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, iya, Kurikulum Satuan Pendidikan namanya sekarang lagi Pak, kalau mhm, dulu KOSP sekarang KSP. KSP, Tujuannya apa? Karena setiap sekolah dia akan mengerti kondisi satuan pendidikannya masing-masing. iya, iya, Jadi iya, itu kalau sekolah penggerak ini fokusnya apa? Harapannya nanti, sekolah penggerak ini dia bisa melakukan pengimbasan kepada mmm, sekolah-sekolah yang bukan penggerak, terutama mereka itu menjalankan kurikulum Merdeka itu secara mandiri, iya, iya, gitu iya, Pak. Jadi harapannya sekolah penggerak ini sebagai, modelnya nanti, mhm, sebagai nanti, apa namanya, ibaratnya itu, orang yang akan apa, sekolah yang akan mendampingi sekolah yang menjalankan implementasi kurikulum iya, iya, Merdeka. iya. Jadi, tanggung jawab berat ya bagi Iya, sekolah yang sudah dijadikan penggerak, sekolah penggerak itu. heeh, Jadi, dalam penglihatan Bu Ingi, kan Bu Ingi ada mendampingi beberapa sekolah sebagai sekolah mhm, penggerak. Kira-kira ada nggak, kemajuan-kemajuan atau prestasi ataupun mungkin itu progres ya, inovasi-inovasi yang bisa mhm, dilakukan oleh sekolah, penggerak yang ada itu? Ada nggak kemajuannya dari ketika dia sebelum menjadi sekolah penggerak itu? oke. Kalau untuk sekolah penggerak ini kan kita itu kan banyak ibaratnya difasilitasi oleh kementerian, mulai Mhm, dari adanya pendampingan, setiap bulannya melalui Lokakarya. iya, Kalau dahulu di tahun pertama dan tahun kedua itu malahan ada kegiatan, PMO yang didampingi juga oleh fasilitator. Kalau sekarang kan PMO-nya kita sudah kembali ke kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan PMO. iya, Jadi, kalau kita lihat bagaimana perkembangannya satuan pendidikan yang sekolah penggerak. Dari tahun pertama sampai ada yang sudah tahun ketiga angkatan satu, ada iya, yang sekarang angkatan kedua itu baru memasuki tahun ketiga, yang ibaratnya berubah ada. ada ya? Yang berbeda dia dari sekolah penggerak lah, dari sekolah-sekolah lainnya ada. Cuman ada juga kadang kala sebagian yang perubahan itu terjadi, sedikit lamban. Iya, iya, Ada juga sedikit lambat. Sepertinya itu kalau sekolah sekolah penggerak angkatan satu kan udah selesai itu, Pak. Seperti sekolah penggerak angkatan satu itu misalnya salah satu sekolah dampingan saya dulu, itu di Kota Padang ya, Pak, ya, kita sebut sekolah Mas sekolahnya. mhm, Jadi itu dia benar-benar memberikan, berbagai macam inovasi terkait dengan, peningkatan literasi murid. iya, iya, Ya, jadi dia memang sekolah itu fokusnya berdasarkan perencanaan berbasis datanya itu PBD-nya, mhm, dia memang melihat yang menjadi kendala selama ini itu kan di literasi dan numerasi. Dari iya, situlah sekolah itu mulai menggerak, membuat inovasi-inovasi, program-program yang bisa untuk meningkatkan literasi. Salah iya, satunya misalnya dia melaksanakan membuat, namanya itu, One Day One Book Thousand, mmm, satu hari 1.000 buku. iya, iya, Itu iya, ada juga programnya itu, eee, dindingku guruku kalau nggak salah namanya Pak, lupa. iya, Jadi dia memang semua dinding-dinding di sekolah itu mengajak anak untuk berliterasi. iya, iya, Jadi ibaratnya kalau literasi ini Pak, baik itu kita SMP, baik itu kita jenjang SMA, memang rasanya patut juga kita meniru bagaimana, eee, apa namanya, lingkungan sekolah di tingkat pendidikan TK misalnya, iya, benar-benar kaya dengan kalimat-kalimat, kaya dengan, hal-hal yang iya, bisa menjadikan bagi anak. Itu iya, ada juga mereka seperti itu. Ada juga yang mereka itu membuat gebrakan juga itu, dia membuat gebrakan, kalau selama ini kan kita refleksi itu yang dilakukan hanya oleh guru. iya, iya, Ah, ada juga mereka melakukan refleksi secara daring, itu mereka lakukan, di mana refleksi ini dilakukan 1 kali 2 minggu di setiap hari Jumat, itu menggunakan, Zoom meeting.
Iya. Kadang bakal gunakan Google Meet, itu mereka nanti memberikan link itu kepada wali murid, mengirimkan kepada komite, mengirimkan kepada fasilitator, mengirimkan kepada jadi akan ada nanti perwakilan-perwakilan siswa secara acak diminta untuk menyampaikan Iya. apa hasil refleksinya, terkait pembelajaran yang dilakukan oleh guru A, gitu, Pak. Iya. Jadi berdasarkan itu mereka, mau tidak mau kan kita bisa melihat, ternyata yang dialami anak seperti ini, itu jadi sebagai, bahan perbaikan. Selain dari itu Pak, juga ada program-program lain saya juga pernah mendampingi, ada yang sekolah itu ibaratnya yang awalnya bergeraknya agak lamban, Iya. tapi lama-kelamaan karena kemauan kepala sekolahnya, itu dalam 1 tahun bisa mereka bergerak dengan cepat. Iya, luar Yang biasa. yang penting pada intinya, kalau kita untuk sekolah penggerak ini harapan kita benar-benar yang bergerak itu tidak hanya kepala sekolah, Mhm. tapi bagaimana yang bergerak itu semua warga sekolah bergerak bersama-sama. Iya, iya, iya. Jadi kolaborasi intinya kan Ya, ya? kolaborasi. Jadi, ada budaya kolaborasi, ada budaya refleksi, ada budaya saling berbagi. Iya. Oke, banyak sekali ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Inge, ilmu yang berdasar kepada pengalaman. Heeh. Eee, Mungkin kita cukupkan untuk kali ini, Bu Oke, Inge. baik Pak. Nggak Terima panjang lagi kasih. ya Pak? Jadi terima kasih banyak kepada Oke. dokter ya, Dokter Iya, Inge Angelia. ini Angelia. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan oleh fasilitator hebat kita ini bisa Heeh. bermanfaat dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten 50 Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.